Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz Zakaria. Saya dari jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan, kelas 6D. Nah, hari ini saya akan membahas materi tentang masalah di lingkungan setempat. Jadi, menurut Lesti, masalah sosial adalah keadaan yang berpengaruh dalam kondisional sisi dalam kehidupan sosial, lantaran adanya masalah yang tidak diinginkan sehingga membutuhkan tindakan dalam upaya perwujudan dan solusinya. Menurut Arnold Ross, masalah sosial adalah situasi yang tidak diinginkan dan dianggap akan mempengaruhi pada keadaan masyarakat, yang akhirnya kondisi tersebut haruslah diberikan upaya pengubahnya. Nah, masalah-masalah sosial di lingkungan setempat seperti pengangguran, kemiskinan, kejahatan, dan pertikaian atau konflik. Pertama, pengangguran. Menurut Sukino, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum memerlukannya. Jumlah pengangguran semakin bertambah karena jumlah lulusan sekolah tidak sebanding dengan jumlah lapangan suatu pekerjaan. Selain itu, para pengusaha dihadapkan pada persoalan kenaikan tarif listrik dan harga bahan bakar minyak yang mahal. Hal itu dapat menyebabkan banyaknya perusahaan yang tutup dan bangkrut. Berikutnya adalah kemiskinan. Menurut Nurwati, kemiskinan adalah masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi, dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran. Semakin banyak dan semakin lama orang menganggur dapat menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Jumlah rakyat miskin masih cukup banyak, walaupun pemerintah telah berupaya mengatasinya. Orang yang miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, dan papan. Berikutnya adalah kejahatan. Menurut Susilo, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si pemerintah juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, tentram, dan tertib. Dan pengangguran dan kemiskinan terjadi secara bersamaan. Kalau tidak dilandasi keimanan dan akal sehat, para penganggur mengambil jalan pintas untuk mengatasi kemiskinan. Banyak cara keliru yang dijalani, misalnya melakukan judi, kejahatan, penipuan, bahkan kadang-kadang menimbulkan yang akan tidak tentram dan pertengkaran di wilayah setempat. Yang berikutnya adalah pertikaian. Menurut Gillian, kemiskinan yang berkelanjutan bisa berakibat buruk pada permasalahan sosial. Para penganggur kadang-kadang mudah tersinggung perasaannya dan mudah marah. Jika banyak pengangguran, mudah timbul permusuhan dan pertikaian. Nah, jika masyarakat sering bermusuhan, maka kerukunan, kedamaian, dan tentram warga setempat terganggu. Hal-hal semacam ini dapat menimbulkan permasalahan sosial yang semakin banyak. Jadi yang berikutnya yaitu mengenai kritikan. Jadi di sini saya mempunyai kritikan tentang masalah kemiskinan. Kemiskinan semakin lama di Indonesia, maka semakin banyak orang menganggur dan dapat menyebabkan kemiskinan yang disebabkan oleh pendidikan yang rendah dan masih terbatasnya lapangan pekerjaan. Dan pendidikan yang rendah biasanya dapat menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dapat menyebabkan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. Bukan hanya itu, keterbatasan lapangan pekerjaan membawa konsekuensi kemiskinan,
bagi masyarakat. Karena terbatasnya lapangan kerja, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya, karena dengan bekerjalah seseorang mendapatkan upah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut. Kemudian di sini saya akan mengkritik sebuah masalah yang ada di lingkungan berupa pengangguran. Jadi sejak lama pengangguran sudah menjadi masalah bagi ekonomi. Oleh karena itu, adanya pengangguran sangat berpengaruh dalam pendapatan masyarakat berkurang. Akibatnya timbullah kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Penyebab pengangguran yaitu salah satunya karena kemajuan teknologi. Dikutip dari Wikipedia bahwa kemajuan teknologi itu memang sangat penting untuk kehidupan manusia di zaman sekarang. Namun kemajuan teknologi juga bisa menjadi masalah bagi kehidupan manusia karena kemajuan teknologi memiliki kualifikasi, yaitu kemajuan teknologi yang bersifat netral, kemajuan teknologi hemat, dan kemajuan teknologi hemat modal. Nah, kita di Indonesia lebih banyak terdapat kemajuan teknologi hemat tenaga kerja, yang berarti bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Inilah yang akhirnya menjadi salah satu pengaruh kurang baiknya kemajuan teknologi bagi manusia. Namun pada saat ini masih banyak tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan dan skillnya yang rendah, sehingga tidak mampu untuk mengikuti kemajuan teknologi pada saat ini. Maka dari itu di tingkat pengangguran di Indonesia cenderung meningkat tiap tahunnya karena lapangan pekerjaan semakin sedikit akibat pengaruh kemajuan teknologi saat ini. Jadi sekarang ini dibutuhkan peran dari pemerintah ataupun masyarakat agar masalah pengangguran ini dapat diatasi dan membuat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Yang berikutnya itu kejahatan. Faktor penyebab kejahatan adalah salah satunya yaitu tingkat pengangguran yang tinggi, yaitu yang menyebabkan kemiskinan. Nah, jadi pengangguran dan kemiskinan bersamaan dapat menyebabkan kejahatan, dan apabila tidak dilandasi oleh keimanan dan akal sehat dapat menyebabkan masyarakat yang pengangguran. Kemudian untuk dapat mengatasi kemiskinan dengan cara mencuri, merampok, menjudi, dan tindak kejahatan lainnya. Solusi yang baik menurut saya yaitu untuk mencegah tindakan tersebut, yaitu tindakan tegas dari aparat hukum, menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang mampu membuatnya, karena dapat dikatakan lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Kemudian dapat menjunjung tinggi norma agama seperti norma hukum agama dan norma sosial, karena Soekarno berpendapat bahwa norma merupakan perangkat agar hubungan yang terjadi antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat dapat terjalin dengan baik. Untuk itu kita perlu menghindari perbuatan atau tindakan kejahatan tersebut. Berikutnya yaitu pertikaian. Jadi penyebab dari terjadinya pertikaian atau konflik di masyarakat yaitu perbedaan kebudayaan. Di masyarakat memiliki perbedaan budaya yang beragam, dan perbedaan ini dapat mendorong terjadinya konflik. Hal ini disebabkan perbedaan pola pikir, watak, tabiat, dan tingkah laku dari masing-masing kebudayaan berbeda. Nah, selain itu, konflik yang diawali dari kebudayaan umumnya dikarenakan tidak ada rasa saling menghormati satu sama lain. Jadi, untuk itu kita perlu menghindari perbedaan tersebut dan saling menghormati agar tidak terjadi pertikaian atau konflik sesama masyarakat setempat. Nah, jadi saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang saya jelaskan mengenai masalah sosial yang terjadi di lingkungan setempat. Jadi masalah sosial adalah permasalahan yang terjadi
di masyarakat atau keadaan di masyarakat yang tidak normal dan tidak semestinya. Kemudian masalah-masalah sosial yaitu berupa pengangguran, kemiskinan, kejahatan, pertikaian, dan masalah sosial sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut berupa pemberian bantuan kepada masyarakat dan pemberian bantuan operasional sekolah kepada siswa-siswa kurang mampu, sehingga siswa dapat menambahkan pengetahuan maupun keterampilan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.